Halo, sobat-sobat guru semua. Jumpa lagi di channel Natalius Nata, channel yang selalu memberikan informasi seputar guru dan dunia pendidikan ya. Pada video kali ini saya akan berbagi informasi seputar Sulinjar untuk tahun 2024 ini ya. Kebetulan di sini kita sudah mulai melakukan pengisian Sulinjar untuk jenjang-jenjang sekolah tertentu sesuai dengan jadwal yang ada. Secara khusus pada video kali ini saya akan membagikan informasi tentang apa dampak dari pengisian survei lingkungan belajar atau Sulinjar tahun 2024 ini ya. Dan kira-kira nanti bagaimana jawaban saya? Apakah jawaban saya itu nanti berpengaruh pada sekolah? Atau kira-kira bagaimana jika jawaban saya itu nanti eh, bisa menjelekkan sekolah ataupun bisa saja menjelekkan kepala sekolah sebagai pimpinan di satuan pendidikan sekolah kita ya. Karena kita ragu nanti pada saat pengisian Sulinjar di situ, kita sebenarnya juga melakukan penilaian terhadap sesama guru, penilaian terhadap siswa, dan penilaian terhadap kepala sekolah, dan penilaian juga terhadap lembaga sekolah kita masing-masing. Kira-kira dampaknya seperti apa? Apakah jawaban saya nanti akan dilihat oleh kepala sekolah? Dan seterusnya ya. Tapi sebelum lanjut, sobat-sobat semua, jangan lupa ya untuk mendukung channel ini. Silahkan subscribe, like, komentar, dan share ya. Nah, sobat-sobat guru semua, saya sudah sampaikan di awal ya. Karena ini namanya survei lingkungan belajar atau survei pengisian kita. Seringkali kita ini ragu, nanti pada saat pengisian survei itu sendiri ya, sobat-sobat semua, itu pilihannya itu ada yang jarang, ada yang tidak pernah, ada yang sesuai, ada yang tidak sesuai, intinya banyaklah pilihan itu nanti, dan kita ragu ya. Ini saya contohkan beberapa pertanyaan yang memang menurut saya pertanyaan ini bisa membuat kita memberikan penilaian baik, tidak baik, ataupun sesuai, tidak sesuai dengan sesama guru, dengan kepala sekolah, dan kepada sekolah kita ya. Ini saya tampilkan beberapa contohnya. Nah, sobat-sobat guru semua, ini ada beberapa contoh pertanyaan Sulinjar yang menurut saya itu sebenarnya meminta kita menilai rekan guru lain, menilai kepala sekolah kita, ataupun menilai kebijakan-kebijakan aturan-aturan yang ada di sekolah ya. Nah, saya contohkan yang pertama ya. Dalam sebuah rapat, seorang peserta mengusulkan agar pimpinan rapat saat ini yang berjenis kelamin perempuan diganti oleh peserta lainnya yang berjenis kelamin laki-laki, agar keputusan yang Lea ambil lebih objektif dan logis. Nah, bagaimana tindakan Anda? Sehingga di sini pilihannya ya, ada yang kita memang mendukung kebijakan yang ada juga pilihan yang menolak ya. Ini contohnya ya. Kemudian yang kedua misalnya juga ada yang saya ambil juga dalam Sulinjar. Pertanyaannya seperti ini. Apakah Anda mengalami pengalaman berikut di sekolah ya? Pernyataannya ya. Guru-guru yang berbeda agama dengan Anda membatasi pertemanan mereka dengan Anda ya. Dengan pilihannya ya tidak pernah, jarang, sering, selalu, dan saya tidak menjawab karena pertanyaan tidak relevan. Ada juga pernyataan yang kedua, menerima senda gurau dari rekan guru yang sifatnya melecehkan agama Anda. Nah ya, kalau kita melihat beberapa contoh pertanyaan ini, sobat-sobat guru semua, sebenarnya kalau kita lihat dari dalam hati, ini sebenarnya seperti seolah-olah kita ini diminta untuk menilai ya. Kalau kita menjawab apa adanya ataupun kita ingin menjelekkan sesama rekan guru ya dan lain-lain ya. Ini contoh yang kedua juga ada saya screenshotkan dari halaman survei lingkungan belajar atau Sulinjar tahun ini ya. Contohnya begini juga ada. Apakah Anda pernah menyaksikan hal-hal berikut ini di sekolah ya? Yang pertama misalnya ada guru yang dilarang menggunakan atribut agama atau kepercayaannya ya. Kemudian juga ada misalnya siswa mendapat perlakuan berbeda karena
berbeda agama dan kepercayaan yang dia anut. Dengan pilihannya tidak pernah, ataupun pernah, atau saya tidak bisa menjawab karena pertanyaan tidak relevan. Contoh lagi yang ada juga adalah apakah di sekolah Anda memiliki program atau kebijakan berikut, ya. Misalnya di sini penyuluhan mengenai pencegahan kekerasan seksual di sekolah, ya. Sekolah menyediakan hotline atau nomor khusus yang dapat digunakan untuk pengaduan kasus kekerasan di sekolah, ya. Mungkin kalau kita melihat ini, sobat-sobat guru semua, muncul pertanyaan dalam hati kita, ya. Jika kita ingin menjawab apa adanya, mungkin kita sekolah yang tidak ada aturan tentang pencegahan kekerasan seksual, mungkin kita menjawab ya tidak dilakukan, ya. Ataupun mungkin kita menjawab tidak tahu. Nah, ya. Ini beberapa pertanyaan yang membuat kita bingung menjawabnya, dan kita nanti berpikir apakah nanti jawaban saya itu ketahuan oleh kepala sekolah, ataukah nanti dengan menjawab tidak pernah semua, ya, apakah nanti membuat karir saya, jabatan saya bisa menurun atau bisa mempengaruhi gaji dan sebagainya, ya. Nah, oleh karena itu, mari kita lihat bersama-sama, ya, supaya tidak ragu dengan hasil dari sulinjar kita ataupun apa saja dampak dari sulinjar kita itu sendiri, ya, sobat-sobat guru semua. Nah, sobat-sobat guru semua, berkaitan dengan keraguan dalam hati kita sebagai seorang guru yang akan mengisi ataupun yang sudah mengisi sulinjar, ya. Tadi juga saya sampaikan kita ragu nanti dampaknya seperti apa, apakah berpengaruh, oh nanti saya malu ya jika jawaban saya seperti ini oleh kepala sekolah. Nah, ya. Di sini ada beberapa hal yang harus kita garis bawahi, ya, sobat-sobat guru semua. Nah, yang pertama ini saya blok tulisannya. Pertanyaan dalam instrumen sulinjar akan disesuaikan dengan perspektif masing-masing responden. Nah, berarti di sini sobat-sobat guru semua bahwa kita itu bebas, ya, sebenarnya memilih pilihan apa saja seperti di contoh yang sudah saya sampaikan sebelumnya tadi. Kita bebas memilih, ya, jawaban apa. Kalau memang ada, ya jawab saja ada. Kalau memang tidak ada, ya jawab saja tidak ada, tidak pernah, ya. Kalau memang tidak setuju, ya jawab saja tidak setuju, ya. Jadi ini memang disesuaikan dengan perspektif ataupun pandangan dari kita masing-masing sebagai seorang guru dalam pengisian sulinjar, ya. Kemudian yang kedua, yang menjadi poin pentingnya sesuai dengan video saya ini, saya juga akan blok tulisan yang lebih penting lagi, ya, sobat-sobat guru semua. Nah, ini dia, ya. Nah, sobat-sobat guru semua, di sini dikatakan bahwa hasil sulinjar akan dilaporkan sebagai hasil satuan pendidikan dan tidak dilaporkan sebagai hasil individu guru dan kepala sekolah. Kalau kita melihat keterangan ini, sobat-sobat guru semua, jadi nanti apapun jawaban kita, ya, apapun jawaban kita, entah kita menjelekkan sesama guru karena memang ada permasalahan di sekolah, ataupun kita menyatakan bahwa kepala sekolah kita seperti itu atau seperti ini, bahkan kita mengatakan bahwa di sekolah kita itu aturannya tidak ada yang ini, tidak ada yang itu. Nah, jadi di sini bahwa nanti hasil sulinjar yang sudah kita isi itu nanti muncul hasil akhirnya itu adalah per sekolah, ya, sobat-sobat guru semua. Jadi tidak memunculkan hasil dari kita sebagai individu, ya. Jadi nanti tidak usah khawatir sobat-sobat guru semua bahwa laporan kita ataupun jawaban kita akan muncul sendiri. Nanti kita akan takut akan ketahuan oleh kepala sekolah, oleh guru-guru yang lain, ya. Jadi tidak perlu ragu dengan hal-hal itu karena memang nanti hasilnya berbentuk hasil dalam satu sekolahan, ya. Nah, nanti akan saya berikan contoh bagaimana hasil rapor dari pendidikan itu sendiri, ya, sobat-sobat guru semua. Ini adalah contoh hasil rapor pendidikan pada setiap sekolah, ya. Dan ini adalah gabungan dari hasil ANBK siswa dengan hasil sulinjar guru. Nah, kalau kita melihat data yang seperti ini, sobat-sobat guru semua, bahwa
hasilnya itu memang per sekolah ya, jadi bukan per individu guru, bukan per individu kepala sekolah ya. Dimana kalau kita melihat di sini, ini banyak sekali contoh-contohnya ya, dengan indikatornya. Misalnya di sini ini ada guru penggeraknya, misalnya belum tersedia. Kemudian ada tentang manajerial, ini masih berkembang. Kemudian nilai uji kompetensi guru masih baik. Jadi jawabannya sifatnya hasil dari sulinjar guru ya seperti ini ya. Jadi tidak menampilkan jawaban dari hasil masing-masing guru. Jadi tidak perlu khawatir jika memang merasa itu harus dijawab tidak sesuai, ataupun tidak setuju, ataupun tidak ada, ataupun tidak pernah, ataupun jarang, ya tidak masalah. Karena memang hasilnya bentuknya seperti ini ya. Nah, oke, sobat-sobat guru semua. Semoga video yang saya buat ini bisa melegakan hati para guru yang sudah ataupun yang akan mengisi Sulinjar untuk tidak ragu-ragu, untuk tidak takut dalam pengisian Sulinjar tahun ini ya. Semoga video ini bisa bermanfaat.